saya sengaja memecah videonya supaya tidak terlalu panjang, takutnya nanti kalau satu bagian yang kita pelajari durasi videonya cukup panjang, nanti pas proses downloadingnya agak berat, lalu ya peserta juga agak takutnya ya untuk mencegah keboringan gitu ya, terlalu panjang durasinya, jadi saya pecah-pecah gitu ya. Nah, sekarang kita masih di bagian tentang lambung. Nah, lambung ini itu dia bertindak sebagai kapsul waktu gitu. Nah, artinya apa? Dia akan membiarkan makanan dicerna dan itu tidak terlalu cepat gitu dia mencernanya. Dia akan membiarkan makanan dicerna dan digunakan dengan proper. Nah, dan ini dikontrol syaraf dan bersifat yang dikontrol syaraf dan hormonal gitu. Jadi di dalam lambung ini juga terjadi ada namanya hormon-hormon yang memproses proses pencernaan itu dengan baik gitu. Jadi nanti di bagian akhir itu saya akan memberikan ada video yang dari YouTube yang sangat baik sekali untuk membuat kita mengerti proses-proses pencernaan ini. Video 3D itu ya, dan itu sangat baik sekali, sangat bagus. Saya banyak terinspirasi dari video itu. Nah, jadi ada syaraf juga yang mengontrol. Nah, syarafnya apa? Ya, syaraf yang ada pada tubuh kita itu kan ada dua. Nanti di bagian yang lain kita akan pelajari ya syaraf otonomi, syaraf pusat gitu kan. Nah, lalu nanti ada syaraf parasimpatis dan syaraf parasimpatis. Nah, disitulah akan mengontrol karena sekalipun kita tidur atau tidak ngapa-ngapain ya proses pencernaan itu terjadi di dalam lambung gitu. Dan dia nggak akan berhenti gitu untuk melakukan proses itu gitu, dan jadi dikontrol oleh syaraf dan hormonal. Lalu lambung itu dia dapat menyerap alkohol dan air, tinktur, herbal, dan beberapa jus buah dan sayuran. Semua yang masuk melalui esofagus itu ya diserap gitu. Nah, nanti itu kan alkohol kan bagi tubuh kita kan sangat gak baik gitu kan. Atau ya tinktur atau yang tidak bisa diserap sama sel. Nah, di lambung ini akan dipecah, akan diserap, lalu yang bersifat asidik tadi akan dinetralkan sama enzim lambung seperti pepsinogen tadi. Nah, dan HCl supaya apa? Supaya nanti ketika disalurkan ke usus kecil, ke duodenum, ya sifatnya itu sudah tadi tidak asam gitu, tetapi sifatnya basa. Jadi asam lambung yang ada di lambung itu dia akan menetralkan atau mengalkali segala material-material yang masuk dari esofagus untuk dinetralkan, termasuk alkohol yang diserap, air, tinktur, herbal dan yang lain-lain. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita mau bicara tentang spiritualitas di dalam asam lambung ini itu sangat banyak sekali gitu. Kenapa? Karena lambung ini merefleksikan ulu hati. Ulu hati itu solar plexus yang kalau nyeri gitu kan, nyeri di bagian hati gitu kan. Nah, itu. Nah, lalu di situ tuh solar plexus ini kan itu pusat syaraf. Pusat syaraf. Nah, pusat syaraf yang memberi makan area kepala gitu kan. Kepala berarti ini baru tubuh bagian tengah, badan, lalu tubuh bagian bawah gitu. Jadi kalau kita mau berbicara, ya lambung ini merefleksikan solar plexus. Solar plexus itu apa? Pusat syaraf. Pusat syaraf yang memberikan makan. Kenapa? Karena ya lambung ini tempat semuanya masuk gitu kan, lalu dia yang mengolah yang racun-racun, yang asidik-asidik dia olah gitu kan. Lalu setelah itu ya sampai nanti ke usus halus. Kalau dia nggak bekerja, maka tidak ada makanan yang bisa disalurkan ke kepala, tubuh bagian tengah, badan gitu ya, lalu bagian bawah. Nah, jadi ini merefleksikan solar plexus atau ulu hati. Nah, lambung yang lemah itu melemahkan seluruh tubuh. Lambung yang lemah melemahkan seluruh tubuh, mempengaruhi emosi, menumbuhkan rasa takut, mempengaruhi asupan oksigen, kesadaran, sakit kepala, dan kondisi lainnya. Nah, jadi sangat penting sekali untuk memperhatikan kesehatan lambung kita, karena lambung yang lemah itu ya melemahkan seluruh tubuh gitu. Karena dia tugasnya itu sangat besar sekali dan itu merefleksikan ulu hati gitu. Makanya orang yang sakit asam lambung gitu ya, asam lambungnya naik, emosinya pasti terganggu gitu kan. Lalu kalau misalnya
rasa takut gitu kan, anxiety, itu yang cemas itu langsung menaikkan asam lambung. Asam lambung itu langsung meresponi gitu, bereaksi terhadap kecemasan. Nah, contohnya kalau lagi mahasiswa nih, mau konsultasi bimbingan skripsi ke dosen, itu yang terjadi pertama-tama apa, dia udah rasa takut gitu ya. Nah, asam lambungnya naik, gas akhirnya kan. Nah, dia mengkhawatirkan hal-hal, ketemu sama dosen langsung dia panik gitu. Nah, ketika dia panik, nah itu organ-organ lain seperti paru-paru, jantung gitu kan, itu juga mengalami efek akibat asam lambung yang naik tadi, sehingga apa, asupan oksigen itu yang masuk itu sedikit jadinya. Makanya orang yang panik itu asupan oksigennya itu kecil gitu ya, apa, berasa gitu, ada efeknya. Lalu sakit kepala gitu ya, kesadarannya seperti berkurang gitu, sakit kepala dan kondisi lain itu kenapa? Karena lambungnya lemah gitu. Kenapa lambung lemah? Ya karena banyak mengolah hal-hal yang sifatnya itu tanda kutip ya, sampah, protein yang tinggi tadi, makanan-makanan yang karbohidrat kompleks gitu, asam lemak yang kompleks gitu. Sehingga lambung itu walaupun tugasnya memecahkan, saking overloadnya dia kolaps juga, dia lemah juga gitu. Terlalu banyak beban yang harus dia lakukan untuk boleh memproses makanan-makanan yang masuk, nggak ada ruang gitu, nggak ada ruang, nggak ada space gitu. Kenapa? Karena sel-sel lambung, lambung itu kan sel-sel juga kan, sel-selnya itu banyak yang sudah kolaps gitu. Nah, ketika lambung lemah, ya kita gampang sakit, tubuh kita gampang sakit gitu. Sehingga ketika ada perasaan ketakutan aja, ya langsung mempengaruhi asam lambung kita. Nah, dan ini kalau saya mau kepada diri saya ya, ketika saya banyak makan buah yang bersifat alkali gitu ya, itu lambung saya tuh nggak, ketika ada pressure yang begitu besar gitu ya di masa pandemi misalnya kan, ya saya cukup cukup anti mainstream gitu ya. Nah itu banyak pressure dari masyarakat atau dari sosial kita gitu ya, social pressure. Nah itu ketika saya makan buah itu, nah semua kan sehat gitu, semua sehat. Lambung saya juga sehat. Saya nggak terlalu khawatir, panik, stres gitu. Baru sampai mental yang gimana-gimana, saya tetap happy walaupun misalnya kayak dibombardir bam 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 gitu ya, mendapatkan tekanan sosial gitu kan. Tetapi ketika uh, saya mengalami itu, saya tetap tenang, tetap rileks, tetap happy gitu. Kenapa? Karena nggak ada terjadi masalah sama tubuh saya, sama lambung saya gitu. Karena dia kuat gitu. Dan ketika dia kuat kan ya hormon-hormon yang mempengaruhi kebahagiaan, mempengaruhi kekuatan, sukacita itu kan tetap tetap tersuplai, gitu kan, nggak ada yang dipres gitu kan. Nah lalu ya akhirnya apa, kita tetap tenang, tetap cool, tetap enjoy gitu kan, lalu nggak ada rasa takut gitu, bukan nggak ada rasa takut berani mati gitu ya, enggak, tapi kita akan dibawa kepada satu apa, kesempatan untuk melaluinya itu dengan tenang gitu, nggak takut gitu, tapi ya dengan tenang gitu. Lalu ya asupan oksigen itu tetap masuk dengan baik, lalu kita jauh yang namanya dari sakit kepala, jauh dari kesadaran yang kecil terhadap Tuhan gitu, jauh gitu. Kita tetap memiliki kesadaran yang tinggi terhadap Tuhan, bahwa Tuhan ini bekerja dalam segala hal gitu. Tapi kalau lambung kita itu udah lemah karena gaya makan kita yang toksik puluhan tahun gitu kan, lalu ketika ada masalah atau apa segala macam gitu kan, kita gampang sakit. Nah ketika kita sakit, ya kesadaran kita akan Tuhan itu juga berkurang gitu. Bahkan kita mungkin Tuhan itu nantilah dulu, ngomongin hal-hal rohani, sekarang gue lagi sakit nih gitu. Ngomongin iman nanti dulu ya, gue lagi bermasalah nih sama sama lambungku, sama perutku gitu, lagi perih gitu. Nah itu jadi berkurang, kesadaran akan Tuhan itu berkurang gitu, dan juga yang lain-lainnya. Tapi ketika lambung kita ini kuat, ya gempuran apapun yang akan kita alami, ya itu tidak akan mempengaruhi tubuh kita yang lainnya gitu, dan kita akan tetap stabil. Dan ini saya alami gitu ya, di tengah-tengah pandemi yang nyaris 3 tahun, ya nggak pernah sakit sih gitu.
walaupun saya makan buah itu baru Agustus kemarin gitu ya, Agustus, dan itu makin kesini makin sehat gitu, dan pikiran tetap tenang, tetap rileks. Kenapa? Karena ya nggak ada masalah di asam lambung, nggak ada misalnya keputusan yang bikin kita takut terus kita langsung mual gitu ya, asam lambung kita naik, kelenjar ludah kita jadi asem, semua jadi bermasalah, berantakan gitu kan, terus kita nggak bisa berpikir jernih gitu, enggak. Kenapa? Karena ya asam lambungnya sehat gitu, asam lambungnya kuat. Tapi kalau lambungnya kuat, lambungnya sehat, tapi kalau lambung kita sudah lemah dari sananya gitu, baru secara genetik juga kita lemah gitu kan, ya ada gempuran apapun kita kolaps. Kalau kita kolaps kita bisa nanti depresi, frustrasi, stres gitu kan, lalu akhirnya membawa kita kepada kecelakaan yang lain, sakit di mana-mana, ada peradangan di mana-mana gitu, lalu nanti tidak mencintai diri lagi, tidak care sama diri lagi, apatis sama orang, skeptik sama orang, pesimis sama lingkungan, tidak percaya sama orang, ya seperti itu yang akan terjadi, masalah-masalah psikologis akan bermunculan gitu, halusinasi akan bermunculan gitu kan, baru waham-waham akan bermunculan. Nah, itu efek dari apa? Lambung yang sakit, lambung yang lemah. Dan itu akan mempengaruhi organ-organ lain. Ini bagian lambung. Nah, setelah itu bagian spiritually speaking tadi ya, maksudnya ngomong secara spiritualitas. Nah, jika lambung tidak dialkali, tidak dapat dialkalisasi, maka proses pencernaan itu akan terhenti. Nah, kalau lambung tidak dapat dialkalisasi lagi, memang dia sifatnya asam, tapi kalau tidak ada yang masuk yang bersifat alkali, nah pencernaan itu akan terhenti. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya terjadilah fermentasi dan pembusukan di dalam lambung kita. Nah, ini akhirnya apa? Menyebabkan gas, lalu tubuh kehilangan nutrisi dari makanan tersebut. Tuh. Nah, saya membayangkan misalnya gini ya, Bapak Ibu punya sampah rumah tangga gitu ya, lalu sampah rumah tangga itu tetap di kantong sampahnya itu nggak pernah dibuang di situ, lalu di situ muncullah belatung-belatung, karena kan itu akan mengurai di situ kan, sampah misalnya dalam bentuk sampah sayur, sampah buah, sampah ikan, sampah makanan-makanan semua di situ gitu kan. Nah, di situ kan muncullah belatung-belatung, muncul apa segala macam. Nah, lalu ternyata plastiknya itu tempat sampahnya robek gitu kan, robek, lalu meluber sampai ke lantai gitu. Lalu lantai itu pun keluarlah belatung-belatung juga menjalar. Karena kan dia cari jalan keluar gitu kan. Plastiknya sudah robek, sampahnya jatuh gitu ya, tong sampahnya jatuh, lalu belatung-belatungnya itu keluar, lalu cairan-cairan hasil fermentasi tadi itu keluar juga tumpah. Nah, itu kenapa? Karena semua sampah di situ mengalami namanya proses fermentasi, pembusukan. Kenapa? Karena tidak dialkali, tetap di situ, mentok di situ. Nah, seperti itulah yang ada di dalam tubuh kita, membusuk. Nah, ketika kita akhirnya buang sampah itu, nah cairan-cairan itu kan masih menempel di lantai. Kan itu kita siram kan? Kita siram sama air. Bukan bukan air Coca-Cola yang kita pakai nyiram atau air asam, enggak kan, tapi air keran kan yang sifatnya basah. Nah, kita simpan, kita siram, kita buang supaya apa? Supaya lantai itu bersih lagi. Lantai itu wangi apa? Tidak ada lagi belatung-belatung atau kuman-kuman yang di situ. Nah, itu kita pakainya dengan air yang bersifat alkali. Nah, kalau tubuh kita tidak kita lakukan seperti itu, ya dia akan, gas-gas itu akan menumpuk dan akan menghasilkan namanya pembusukan. Lalu setelah udah busuk di situ, ya tubuh itu kehilangan nutrisi dari makanan tersebut gitu. Nah, contohnya misalnya ada satu buah, misalnya buahnya itu buah anggur lah ya, terus masuk ke dalam, padahal buah anggur ini tadi sehat, satu buah anggur ini satu sehat, terus kita terlemparlah masuk ke tong sampah yang penuh dengan sampah itu tadi. Nah, kalau kita nggak ambil buah anggur itu tetap ada di situ, itu nanti buah anggur yang sehat itu tadi, yang penuh dengan nutrisi, itu juga lama-lama akan membusuk oleh sampah-sampah yang ada di dalam itu tadi. Nah, akhirnya apa? Dia kehilangan nutrisi dan nggak ada yang bisa, dan nggak akan mungkin lagi anggur tadi tuh bisa dimakan, udah kehilangan nutrisi. Nah, di dalam tubuh kita juga demikian gitu. Di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan terus lambung kita bermasalah, makanan tidak bisa diproses dan pencernaan akan terhenti. Nah, setelah itu ya akan muncul masalah berikutnya, yaitu gas,
baru tubuh kehilangan nutrisi. Nah, kalau tubuh kehilangan nutrisi, tidak ada yang bisa disalurkan karena kalau mentok pada lambung ini tadi, sedangkan hasil proses pencernaan setelah lambung itu kan disalurkan ke usus kecil. Dari usus kecil lah siap nanti disalurkan ke seluruh organ. Nah, kalau dia berhenti di lambung ini tadi, berarti kan nggak ada yang dialirkan kan ke usus kecil dan nggak ada yang dialirkan nutrisi-nutrisi tadi yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, akhirnya apa? Ya kita sel-sel tadi yang ada di mana-mana itu akan mengalami namanya kelaparan, sakit, nggak dapat energi, nggak ada dapat tenaga gitu, nggak dapat nutrisi. Nah, akhirnya apa? Karena kebiasaan kita ini tidak berubah di sini tadi di lambung tadi cara makan kita makan terus yang protein tinggi, yang lemak-lemak, yang kompleks, karbohidrat yang kompleks gitu kan. Kita makan semua sini, nggak ada nutrisi yang dialirkan. Sel itu lama-lama mati. Nah, akhirnya efeknya apa? Kita mengalami nyeri, nyeri di sana, nyeri di sini, nyeri di mana-mana gitu. Nah, ini kenapa? Karena ya lambung tadi terhenti proses pencernaannya karena lambung tidak dialkalisasi gitu, karena lambung terlalu kolaps makan yang bersifat asam asidik. Nah, akhirnya ya muncullah penyakit-penyakit lain. Nah, dalam hal ini kita pahamnya untuk kita memperhatikan kesehatan lambung kita karena kesehatan lambung itu merefleksikan kesehatan-kesehatan yang lain, kesehatan kepala, kesehatan tubuh badan, dan kesehatan bagian bawah. Gitu. Berikutnya kita akan belajar usus kecil di slide berikutnya.